Oke, selamat datang di channelku. Pertama-tama mungkin aku bakal memperkenalkan diri. Jadi nama aku Ahmad Rizwan Adila dari kelas DKV 2024B. Jadi di sini aku bakal ngejelasin bagaimana IM atau in-ear monitor itu sangat masuk sama teori estetika klasik dan teori estetika terapan. Oke, sebelumnya mungkin aku bakal ngejelasin apa sih itu makna estetik gitu. Mungkin kita lebih mengenal estetik itu kayak bagus, indah gitu, kayak biasanya apa ya, di TikTok atau di media sosial lah bilangnya foto estetik gitu. Tapi mereka bilang estetik itu karena wah bagus aja gitu. Tapi dia nggak secara lebih dalam memahami apa itu makna estetik gitu. Jadi estetik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu estesis yang berarti penginderaan atau persepsi indrawi gitu. Jadi pertama kali istilah ini dirumuskan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten, yaitu filsuf Jerman abad ke-18 yang dikenal sebagai Bapak Estetika Modern. Dan ada lagi Immanuel Kant, seorang filsuf besar dari era pencerahan. Kalau Immanuel Kant ini dia lebih kayak mengemukakan bahwa keindahan itu bisa dilihat secara subjektif dan secara universal gitu. Salah satu contoh universal mungkin seperti apel. Jika kita melihat apel secara utuh gitu, kita tahu bahwa oh apel ini masih bagus gitu, masih utuh, masih nggak ada cacatnya gitu. Ya secara universal semua orang pasti ngelihat apel yang bagus, yaitu apel yang nggak ada bekas gigitan, nggak ada cacat sama sekali gitu. Tapi di pandangan lain, ada pandangan subjektif, itu lebih ke pandangan nggak semua orang berpikiran sama seperti itu gitu. Jadi misal contohnya apel yang udah digigit gitu kan, atau ya apel yang ketusuk panah deh, yaudah apel yang ketusuk panah. Nah itu kan beberapa orang ngelihat, ini apelnya udah nggak bagus gitu, udah kena panah, udah bolong, mungkin udah terkontaminasi sama besi, karat atau apalah gitu ya, ada melihatnya kayak gitulah. Jadi kayak oh apel ini udah nggak sempurna, udah nggak bagus gitu. Tapi di satu sisi mungkin ada orang yang melihat ini malah hal yang estetik gitu, melihat ini apel ini indah karena dia punya suatu cerita, kayak ini apel mungkin dipanah oleh seorang anggota kerajaan gitu. Ini bolong karena peperangan gitu. Jadi kayak, oh ini ada sejarahnya nih, ini bagus nih. Kita bisa awetkan ini, kita pajang di museum gitu. Tapi nggak semua orang berpikiran, oh apel ini kayaknya bagus dan harus dipajang di museum. Itu cuma kayak beberapa orang doang yang kepikiran, dan ya beberapa orang doang yang memandangnya seperti itu. Nah itu adalah pandangan subjektif gitu. Jadi ada dua, dimana orang memandang suatu barang itu secara universal dan ada yang mandang barang ini secara objektif gitu. Ya maka dari itu kayak aku jadi tertarik lah gitu buat memandang barang yang bisa dibilang ya aku lumayan suka gitu sama benda ini, yaitu in-ear monitor. Ya menurutku mungkin ini bisa dibedah secara pemikiran estetika klasik dan ya, mungkin secara pandangan estetika terapan juga. Kayak mungkin pertama-tama aku bakal ngejelasin tentang IM itu sendiri adalah apa gitu. Jadi IM itu adalah sebuah perangkat audio yang langsung dipakai di telinga, dan biasanya kalau IM itu kan ada ininya, sebutannya ear tip. Jadi di dalam ear tip ini ada nozzle. Ini fungsinya apa?
karena ya namanya sendiri in-ear monitor, jadi sebuah perangkat audio itu ada yang masuk sampai dalam telinga gitu, tapi nggak sampai dalam-dalam banget sih. Ya intinya ada yang masuk lah gitu. Beda sama earphone biasa, itu ya biasanya ada earphone yang nggak pakai ear tip, jadi kayak cuma sekedar masuk. Kayak salah satu contohnya apa ya, Buds Air dari Samsung kalau nggak salah ya, itu dia nggak pakai ear tip. Terus ada AirPods itu dari Apple, kalau nggak salah juga nggak pakai, ada sih kayaknya yang baru dia pakai ear tips, tapi yang dulu-dulu itu masih belum ada ear tipsnya gitu. Dan dulu sebelum kayak sekarang buat IM sendiri nggak yang apa ya, secara bebas untuk semua orang gitu. Yang beli itu cuman yang main musik gitu, dia perlu suatu perangkat audio yang nyantol di telinga, dan itu mungkin dipakai buat suara metronom atau gimana gitu, biar dia nggak nyaru sama suara yang di luar gitu. Jadi ceilingnya lebih ya nutup telinga, jadi suaranya lebih teredam atau ya kedap dari suara-suara di luar gitu. Nah aku sendiri misal pakai IM, aku udah kupake gitu kan, terus denger lagu, aku udah tuh gak bisa dengar suara apapun dari luar. Temenku mau ngomong apapun itu gak kedengeran, orang mau ngatain aku pun gak bakal kedengeran gitu. Dan apa sih yang beda gitu kan dari IM? Dari aku sendiri, IM itu biasanya suaranya itu lebih ya lebih bagus lah daripada headset biasa, karena biasanya vendornya itu lebih merhatikan suara gitu. Jadi ya dari tuning, terus teknikalitas, build quality itu udah diperhatikan banget lah gitu sama produsen IM gitu. Ya emang dia fokusnya ke audio kan, jadi ya suaranya bakal lebih bagus daripada perangkat-perangkat audio seperti ya biasanya earphone gaming lah apalah gitu. Biasanya kan mereka nggak fokus sama audio, lebih ke fokus ke hal-hal lain. Biasanya jualan tiba-tiba ada jualan inilah stick controller, terus tiba-tiba jualan mouse, jualan apa, biasanya itu white brand dan di rebranding atau semacamnya lah gitu. Jadi dia nggak fokus ke audio. Ya salah satu benda yang nggak fokus ke audio dan aku aneh banget belinya ini. Ini kalau kalian lihatnya kan kayak oh dia pakai mic gitu kan. Sebenarnya ini adalah mic dari IM. Ini benda yang paling nggak jelas ku beli. Ya sekarang aku makainya kayak gini dengan IM yang menggantung, aneh banget. Jadi kenapa sih aku milih benda ini sebagai ya, bahan buat dibedah gitu buat tugas ini? Karena menurutku sendiri aku tertarik dengan bagaimana mereka mendesain IM ini. Jadi dari desainnya sendiri kan dia nggak cuman nyari keindahan dari visual gitu kan bentuknya, nggak cuma bikin oh biar bagus gitu bentuknya kan, tapi mereka juga mikirin tentang fungsionalitasnya. Seperti ini sendiri bentuknya kayak gini, ada ini sebutannya ear hook, jadi ini dipakai langsung di telinga, langsung ke belakang telinga gitu kan. Kenapa kayak gitu? Biar dia nggak mudah jatuh gitu. Sebenarnya walaupun ini nggak ada ear hooknya, dia udah ngesil lebih bagus dan bukan, dia udah ngegrip gitu sama telinga kita dan gak bakal jatuh. Tapi dengan ini sendiri, kamu mau pakai ini buat olahraga, mau pakai ini buat ya sambil lari-larian atau apalah, ini gak bakal jatuh karena dia sendiri udah ke belakang telinga gitu. Ada ear hooknya gitu, jadi buat menyangga di telinga kita biar nggak jatuh. Ya itu salah satu desain dari IM itu sendiri. Dan ya aku punya banyak, nggak sampai banyak banget sih, tapi ya aku punya beberapa IM. Ini juga IM dari KZ, bentuknya sama, bukan, nggak sama-sama banget sih, jadi bentuknya kayak gini, rata-rata kayak gini, dan ada ear hooknya gitu. Ya masih banyak lagi, aku ada 1, 2,
3, 4, 5, ini yang TWS. Ya, dari desain sendiri itu adalah mengedepankan fungsionalitas banget gitu. Itu pertama kan, baru satu doang. Terus ini sebutannya apa ya? Ya aku nyebutnya sih driver ya. Dari drivernya sendiri kan dia punya housing, dan housingnya ini sendiri didesain udah mengikutin bentuk telinga kita gitu. Jadinya kalau udah kita pasang di telinga itu feel-nya ya nyaman aja gitu. Pas sama telinga gitu. Kalau misal dulu kayak ya headset dulu yang sebelum kayak gini, dia kan pertama nggak pakai ear tips, nggak pakai depannya karet gini. Itu agak nggak enak di telinga dan kadang nggak pas juga gitu di telinga. Tapi kalau orang dulu kan nggak bakal mikir bahwa oh ini nyaman dan nggak nyaman, tapi udah cuma mikir ya udah ini bisa dipasang di telinga dan suaranya kedengeran di telinga gitu. Tapi makin kesini IM makin berkembang dan ya mereka mikirin bagaimana bisa desainnya dipakai di telinga dan itu nyaman. Ya, jadi dia ngikutin bentuk dari telinga kita. Terus dia juga punya nozzle, dan ini dari IM-IM lain dia ada yang nozzle-nya panjang, ada nozzle-nya pendek. Itu sendiri ya didesain gimana kita nyamannya gitu. Nah itu agak nyambung lah gitu sama pemikirannya Immanuel Kant, dimana IM sendiri ada sisi pandangan yang bagus itu yang suaranya jernih, suaranya ini itu ya masuknya universal. Tapi kalau yang subjektif itu ada banyak gitu dari housing, gimana oh ini yang nyaman tuh yang kecil gitu, atau yang nyaman itu yang gede gitu. Nah ini salah satu IM lagi, ini yang ini IM-nya, yang ini housingnya agak gede. Ini agak ya kalau dipasang di telinga itu ya agak bulky lah di telinga. Ya kalau dipakai buat tiduran atau rebahan itu nggak terlalu nyaman gitu kan. Nah yang ini lebih kecil. Jadi ya tergantung preferensi sendiri gimana nyamannya gitu beli IM. Ya pakai IM. Kalau aku sendiri lebih nyaman pakai yang housing yang kecil, karena jadi kalau dipakai buat rebahan itu ya enak lah di telinga gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh subjektivitas di desain IM. Dan ada lagi sebutannya tuning. Jadi misal ada orang yang seneng suara bass gitu, kayak sound horeg gitu kan. Mereka seneng banget suara bass yang kenceng, dung 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 gitu, sampai ngerusakin rumah orang, sampai mecahin kaca, sampai ngejatuhin genteng gitu kan suara bassnya. Ada juga orang yang suka vokal banget gitu, kayak orang nyanyi dia seneng banget, waduh cengkoknya bagus banget ya gitu, atau waduh suaranya ini warm banget, atau suaranya husky gitu. Ya ada orang yang seneng vokal banget kan. Itu ya biasanya ada penyanyi juga sih yang mengedepankan suara, ada yang mengedepankan instrumen gitu kan. Ya ada banyak kan tipe-tipenya. Dan nggak semua orang suka di satu hal, dan ya nggak semua orang suka semua hal gitu. Pasti ada yang suka cuma ini doang gitu, nggak semuanya. Ya jadi kalau di IM ada yang tadi suka bass, ada yang suka vokal, terus ada juga yang suka treble. Biasanya kalau yang suka treble itu yang suka lagu-lagu rock atau lagu-lagu metal gitu, yang pakai apa sih sebutnya aku nggak tahu, yang gitu, atau suara gitar listrik yang agak nusuk di telinga gitu. Ya ada beberapa orang yang suka bass, ada yang beberapa suka vokal, ada yang beberapa suka sama treble gitu. Ya di IM sendiri ada beberapa tuningan yang ya itu tergantung preferensi masing-masing maunya yang mana gitu. Ya bisa dibilang itu termasuk dari desain juga kan.
Jadi ada orang yang suka bass, dia lebih milih ada sebutannya EM buat bass head atau bass boost. Jadi suara bassnya di telinga lebih kayak nonjok, bup 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 gitu, atau suara yang lebih boomy gitu, kayak boom 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 gitu. Ya kan, ya ada banyak jenisnya lah gitu kalau bass di dalam EM. Terus ada juga yang suka vokal, ya suaranya lebih warm, lebih hangat gitu. Ada yang lebih fun gitu-gitu. Ada yang suaranya lebih airy gitu kan. Biasanya ada yang penyanyi yang apa ya, lebih make suara kayak whisper atau apalah gitu. Terus ada yang orang suka itu tadi yang kataku suka treble, lagu-lagu metal gitu. Ya ada banyak, itu tergantung preferensi masing-masing, dan itu masuk sama teori estetikanya Immanuel Kant, yaitu subjektif gitu. Ya, jadi kita kalau milih EM, apakah kita mikirin ini yang penting ada suaranya dan bagus, atau lebih mikirin suaranya ini ngebas, atau suaranya itu ada sebutannya Harman target atau ya neutral. Apakah kamu mau pakai EM ini buat monitoring waktu ngedit, dimana kamu perlu suara yang lebih netral dibanding suara yang ngebas atau yang terlalu treble, ya banyak lah gitu. Kayak makanya aku punya beberapa EM, dan ya ini 1, nih 2, 3, 4, ini 5. Kenapa aku punya 5? Karena ya itu tergantung pemakaiannya sendiri. Gimana aku pakai TWS, ini termasuk ya in-ear monitor mungkin yang pakai Bluetooth bisa wireless. Aku pakai ini. Kenapa aku pakai ini? Karena ya aku peruntukannya sendiri buat Zoom biasanya. Dimana aku kepake biar bisa sambil jauh dari laptop atau gimana gitu kan. Terus ada ini yang aku seneng ini karena dia bisa dituning mau suara apapun gitu, mau ngebas apalah gitu. Terus ya aku masih ngoleksi beberapa EM ku yang pertama kali aku beli. Ya aku kalau mungkin orang yang awam atau orang yang penting suaranya jelas, ya pasti mikir kenapa aku beli banyak EM gitu kan. Kayak kan sama-sama headset gitu, sama-sama ngeluarin suara gitu, ngapain beli banyak gitu kan. Tapi bagi aku sendiri, pandangan aku, ya beda suara itu ya beda aja gitu. Jadi aku tetap ngerasa worth it beli benda ini, walaupun sama-sama headset, tapi ya, suaranya beda. Aku ya mandang dari sisi itu, ya mungkin pandanganku subjektif gitu. Ya mungkin bisa lanjut ke poin berikutnya. Sebenarnya tadi udah aku jelasin ya, itu panjang banget gimana EM itu estetis, tapi ya aku mungkin lebih ke skrip yang udah aku buat. Jadi kenapa EM itu estetis? Pertama itu daya tarik visual dan fungsionalitas, kayak yang aku jelasin tadi kan. Gimana ini nyaman di telinga, dan ya banyak hal-hal lain lah tadi yang ku jelasin kan. Dan ini masuk juga ke prinsip estetika terapan, yaitu Maya, most advanced yet acceptable. Gimana desain EM ini pasti bakal dipakai terus sampai kapanpun gitu, walaupun ya bentuknya udah banyak, nggak cuma yang kayak gini doang. Mana tadi ya? Nih, ini housingnya kayak gini kan, ini housingnya kayak gini, dan ini housingnya kayak gini, beda-beda kan, banyak kan desain-desainnya sendiri gitu kan. Nggak cuma satu yang kayak gini doang, tapi ada desain-desain lain. Tapi kenapa aku bilang ini masuk ke prinsip Maya itu tadi, karena ya desain ini masih bertahan sampai sekarang gitu. Aku ada nyari-nyari kan, pertama kali EM itu dibuat oleh siapa, dan tadi aku nemu, aku lupa namanya, mungkin ya aku tambahkan namanya di sini. Jadi pertama kali EM itu ada
atau ditemukan mungkin ya. Itu sekitar 1960-an. Itu oleh siapa gitu. Dia seorang musisi dan pengrajin tanah liat. Jadi ya dia bikin IM dari perangkat audio yang kecil gitu kan. Terus dia bikin moldingan housing dari clay. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Kalau aku takutnya salah ngasih informasi ya bisa dibenerin di kolom komentar mungkin. Dan dia udah bentuknya mirip kayak gini, tapi aku nggak nemu foto IM pertama kali, tapi ya dari perusahaan dia itu ada desainnya lah. Itu kayaknya desain lama banget dan ya bentuknya nggak kerasa kayak sekarang gitu, tapi tetap dia ada yang masuk ke dalam kayak gini. Karena ya IM kita perlu suara yang kedap dan suara yang lebih jernih, jadi kita perlu masuk lebih dalam gitu kan IM ini sendiri, nozzle-nya. Ya itu kayaknya bakal dipakai terus sampai kapanpun, aku nggak tahu sampai kapan ya, karena ya bentuknya pertama nyaman, dia mengikutin bentuk telinga, terus ya juga ya emang kayak gini aja gitu kan IM, mau digimanain lagi kalau misal kita ubah bentuknya dan ya ciri khas dari IM kita hilangkan, udah nggak IM lagi. Sedangkan IM itu sendiri kan in-ear monitor, dimana suaranya harus masuk banget gitu kan dalam lubang telinga. Ya kalau misal dia di luar telinga ya bukan IM lagi dong gitu kan. Oke lanjut ke poin kedua ya, ini ada makna budaya dan simbolik. Jadi dulu audio berkualitas hanya untuk panggung profesional, kini lewat IM semua orang bisa mendengarkan seperti sound engineer. Ya, IM adalah simbolik demokrasi teknologi audio, juga simbol gaya hidup audiophile dalam estetika modern. Bentuk bisa menjadi identitas, IM dengan desain khusus bahkan jadi perpanjangan dari personal branding. Ya, aku sendiri ada salah satu kenapa aku seneng IM juga, dan aku beli beberapa yang ya desainnya pasti beda-beda lah yang aku beli kan. Ya ada beberapa mirip-mirip. Ya aku ngerasa beberapa bentuk itu malah bikin apa ya personal branding ya sebutannya. Malah kayak wah ini orang keren gitu. Dia pakai headset yang bentuknya aneh atau headset yang bentuknya jarang gitu, kayak feelnya kayak orang dengerin lagu tapi profesional aja gitu. Ya ada sebutannya, orang yang seneng audio itu sebutannya audiophile. Ya dia bisa ngejelasin oh ini suaranya V-shape gitu kan, dimana bassnya lebih tinggi dan treble-nya lebih tinggi, vokalnya agak turun, yang dibilang V-shape. Terus ada suara yang wow ini bassnya punchy, ada yang bassnya boomy gitu, ada yang bassnya boomy tapi nggak terlalu panjang gitu. Terus ada yang bisa ngejelasin treble-nya agak terlalu nusuk, ada treble-nya yang oh ini udah pas gitu, ada teknikalitas yang bagus gitu. Ya aku nggak sampai sana, tapi ya lumayan lah aku paham audio. Tapi ya bisa dibilang agak apa ya, aku agak ada rasa wah ini keren gitu kalau pakai ini gitu kan, kayak perangkat audio yang mahal gitu. Tapi ya aku nggak cuma mikirin itu doang sih, tapi ada perasaan itulah gitu. Ya aku pasti beli barang ya karena subjektivitas. Hah? Ya aku beli barang itu ya subjektif lah gitu, karena ya aku seneng suaranya dan ya aku apa yang cocok sama telingaku aja gitu suaranya kan, bukan berarti aku cuma mikirin wah ini keren gitu kan. Aku belinya dengan harga ya lumayan lah, masa aku cuma mikirin itu doang ya kan. Ya aku pasti mikir apa yang worth it gitu kan dibeli. Ya lanjut, ini terlalu banyak ngomong ya. Ya yang ketiga, pengalaman sensorik. Kita menyentuh IM, kita merasakan pas di telinga,
kita mendengar musik lewatnya. Inilah estetika menurut John Dewey. Saat keindahan muncul dalam pengalaman, desain IM bukan hanya dilihat tapi dialami. Kita mendengar bentuk sebuah pengalaman estetis multisensorik. Ya, ada beberapa orang yang bisa mendengar suara dari IM, ya, kualitas audionya, dan dia bisa ngelihat warna suara atau bentuk suara tersebut gitu. Dan ada grafik buat bagaimana suara ini, yaitu termasuk pengalaman sensorik di mana kita bisa ngedengerin suara yang berbeda-beda antara IM satu dan IM lain, dan yang mana yang cocok sama kita, ya kayak gitu-gitu. Terus selanjutnya ada dari perspektif filsuf yang aku sambungkan dengan gimana aku mandang IM itu sendiri gitu. Kalau dari Plato sendiri, IM adalah tiruan harmoni. Kan kalau Plato itu ada punya teori namanya, ya Plato sendiri kan dia punya apa ya sebetulnya, prinsip ya, namanya mimesis, di mana bentuk yang paling sempurna itu adalah di dunia idea atau ya, ID atau apa gitu sebutannya. Ya, paling sempurna itu di situ. Jadi kayak benda-benda yang masih ada di dunia itu cuma tiruan dari hal yang sudah ada gitu. Ya, itu benar ya, masuk sama prinsip bukan prinsip, cara pandangku kepada IM, dan ya pandangan orang yang bikin IM, dia niru bentuk telinga kan tadi kan. Dan ya earhook meniru mungkin benda-benda yang bisa nempel di telinga atau apalah gitu. Ya idenya dari pengalaman manusia lah gitu, pasti dari tiruan suatu hal. Oh ya kan namanya earhook ya. Hook sendiri kail ya, mungkin dia terinspirasi dari kail ya, mungkin kayak gitu. Ya masuk banget kan sama prinsipnya atau teorinya atau cara pikirnya Plato. Terus Aristoteles, proporsi, keteraturan, dan fungsi bersatu di IM, itulah keindahan sejati. Ya, itu gimana aku ngelihat IM itu sendiri, dia udah ya bisa dibilang ini udah diperhitungkan gitu kan. Apalagi bentuk yang ini dia ya bentuknya masih geometris ya. Mungkin dia ada perhitungannya sendiri buat bentuk seperti ini, dan ya bentuk yang masih nyambung sama yang tadi, bentuk yang mengikuti bentuk alur atau bentuk ya di telinga kita itu sendiri pasti udah diperhitungkan gimana. Gak mungkin dia cuma ngukur buat satu telinga doang, kayak ini cocok cuma buat telinga ini doang gitu. Tapi dia memperhitungkan gimana ini bisa lebih universal, masuk di telinga semua orang. Ya mungkin sebagian kecil ada yang nggak cocok sama ini karena nggak pas sama telinganya. Tapi dari mereka sendiri pasti udah mengusahakan gimana bentuk IM ini bisa lebih universal di telinga orang. Ya udah diperhitungkan lah dari segalanya itu. Terus juga ya mungkin dari panjang earhooknya ini sendiri udah diperhitungkan gimana di telinga feel-nya nyaman, nggak kependekan, sama ya sama talinya mungkin juga sama kabelnya ini udah diperhitungkan gimana ya nyaman, gimana ini nggak kependekan, gimana kayak kita main HP terus majuin dikit udah mentok gitu kan nggak nyaman kan, pasti udah diperhitungkan juga. Dan ya ada di sini kabel, dan kabelnya ini ada banyak, ada yang biasa yang lurus, dan ini yang di kayak spiral gitu di pelintir, dan ada yang kayak gini, ini sebutannya braided atau kayak dikepang lah gitu. Dan itu ada fungsi-fungsinya tersendiri, ada yang fungsinya biar nggak kusut, dan ada yang fungsinya biar nyaman di tangan aja gitu. Nah,
sedangkan yang kayak gini sendiri ya ini aku nggak tahu ini mungkin termasuk braided atau yang di spiral lah. Ini kayak nggak bukan ini kayak bukan di kepang sih. Ini kayak ya cuma diputar doang. Tapi ya ini bikin nggak mudah kusut gitu IM yang aku punya. Ya semua udah diperhitungkan dan udah dipikirin lah secara matang. Ya itu masuk banget sama bagaimana pandangan Aristoteles gimana benda atau seni yang indah atau ya apapun itu yang indah menurut Aristoteles itu sendiri. Yang sempurna dan indah itu adalah yang proporsi, keteraturan dan fungsinya itu saling menyatu gitu. Ya itu masuk banget kan sama bagaimana cara pikirnya Aristoteles gitu. Terus selanjutnya dari Immanuel Kant, ya ini udah aku jelasin sih tadi gimana ya ini masuk dalam prinsip dia gimana ini bisa nyaman secara universal dan bisa nyaman juga secara subjektif dari ya, tuningannya, teknikalitasnya, dari desainnya. Gimana ya kayak gitu kan ada orang yang tadi aku bilang dari suaranya suka yang ini suka yang itu atau yang penting suaranya bagus dan jernih dan ya mungkin dari tampilannya juga ada orang yang seneng tampilannya keren gitu bagus dilihat ya banyak lah cara pandangan orang buat IM itu sendiri ya dari pandangan Immanuel Kant sendiri itu masuk banget gitu sama IM menurutku ya. Oke. Kita udah masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari aku sendiri, IM itu adalah sebuah benda yang estetis atau estetik secara pandangan estetika klasik kayak itu tadi beberapa filsuf dan ya ini juga masuk dalam prinsip estetika terapan di mana ya semua prinsip-prinsip itu diterapkan dalam sebuah benda dan ini punya fungsi yang ya fungsional dan juga punya desain yang mengikuti fungsi itu sendiri gitu. Jadi kayak itu tadi bentuknya ngikutin bentuk telinga tapi bentuknya masih indah gitu, masih bagus, masih ada desainnya, nggak yang sekedar cuma kalau misal ini nggak dipikirin secara estetika kan pasti kayak ya udah benda yang audio dalemannya ini doang dipasang di telinga udah gitu kan. Tapi ya mereka masih mikirin dari secara desainnya gimana, dari fungsinya gimana gitu kan. Gimana ini kalau udah masuk ke dalam telinga itu feel-nya nyaman, feel-nya gimana gitu kan ya. Jadi kesimpulannya IM itu sangat masuk ke dalam beberapa prinsip estetika dan ya bisa dibilang IM itu estetik. Ya mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan. Ya semoga rekaman ini masuk semua ya. Aku takut karena HP ku rawan panas dan biasanya kalau panas gak bisa ngerekam lagi ya. Semoga video ini selesai sekarang ya. Oke. Mungkin orang yang nonton videoku selain teman-temanku ya netizen ya apapun yang nonton lah gitu kan ya mungkin bisa subscribe channelku ya bisa di like bisa di komen dan misal aku tadi ada kesalahan dalam ngomong mungkin bisa dikoreksi di bawah dan kayaknya tadi perkenalanku kurang lengkap. Mungkin aku bisa perkenalkan ulang. Jadi namaku Ahmad Rizwan Adila dengan NIM akhir 070 dan aku dari kelas 2024B. Oke, terima kasih sudah menonton. Ya. Oke. Cheers. Mirip siapa tuh?